Anda menyaksikan Metro hari ini, saya Zelda Safitri. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan semua pihak harus bersabar menyikapi draft revisi Undang-Undang Tipikor. Draft revisi Undang-Undang Tipikor kini masih terus dikaji. Pemerintah juga akan terus menggali masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan kembali draft RUU ini. Patrialis menjelaskan pemerintah akan mengajukan rancangan Undang-Undang Tipikor ini sesuai dengan konvensi internasional yang diratifikasi. Pemerintah tidak bermaksud membonsai fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Kita mengikuti konvensi internasional. Di sisi lain, justru kita lebih memperketat unsur-unsur korupsi pada masa depan. Gitu. Jadi jangan dengan pandangan yang pesimis, ya. Apalagi ini kan draft yang sedang giat-giatnya kita lakukan kajian. Sejumlah fraksi di DPR berjanji tidak akan meloloskan RUU Tipikor baru bila memang menurunkan semangat dan upaya pemberantasan korupsi. Daripada undang-undang yang ada harus diperkuat. Tidak boleh ada penghilangan hukuman mati. Tidak boleh ada pengurangan minimal hukuman dari 7 tahun sampai 20 tahun menjadi 1 tahun sampai 7 tahun. Kan yang lama 4 tahun sampai 20 tahun. Nah, dalam RUU yang baru ini 1 tahun sampai 7 tahun. Ini kan tidak membuat efek jera bagi pelaku. Kemudian soal 25 juta ke bawah itu tidak dikenakan Undang-Undang Tipikor. Nah, ini bagaimana bisa seperti itu? Belum sampai di DPR dan belum dibuatkan ampres oleh Presiden, artinya belum menjadi draft resmi pemerintah, ya, sehingga kita belum bisa banyak mengomentari itu. Tetapi kita mengapil pemerintah, ya, untuk lebih serius dalam penyusunan itu. Untuk bisa meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di RUU yang baru itu. Nah, kita mengusulkan salah satu poinnya adalah memperluas definisi korupsi. Jadi tidak hanya menyangkut kerugian negara, tapi kerugian yang lain, ya, dana-dana publik juga bisa dianggap korupsi. Menurunkan semangat pemberantasan korupsi dan kemudian juga membuat pelaku-pelaku korupsi justru akan semakin bertambah. Dan ini memang kalau menurut saya kalau kemudian rancangan undang-undang ini justru lemah, itu akan bertambah tren pelaku-pelaku korupsi seperti yang dikatakan oleh Kepala PPATK, ya, Pak Yusnus Husin. Ada tren di 2010 angka korupsi itu meningkat. Revisi Undang-Undang Tipikor yang diajukan pemerintah mengundang kontroversi. Indonesian Corruption Watch menilai revisi undang-undang tersebut akan melemahkan fungsi dan otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekurangnya terdapat 9 pasal yang mengindikasikan upaya pelemahan KPK dalam memerangi korupsi. Ke-9 pasal yang melemahkan KPK masing-masing menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Selanjutnya penghilangan pasal yang dapat membuat kasus-kasus besar seperti Bank Senturi sulit diproses dengan Undang-Undang Tipikor. Lalu hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal, padahal ketentuan hukuman minimal ini merupakan salah satu ciri dan sifat extraordinary korupsi di Indonesia. Menyusul adanya penurunan ancaman hukuman minimal menjadi hanya 1 tahun. Pasal lainnya adalah melemahnya sanksi terhadap mafia hukum seperti suap untuk aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, suap untuk penegak hukum seperti hakim dapat diancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam revisi undang-undang ini juga ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor kasus korupsi. Lalu ada pula pasal yang membebaskan koruptor yang menyebabkan kerugian negara di bawah 25 juta rupiah dilepas dari penuntutan hukum. Lagi pula, kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas dalam revisi undang-undang ini. Padahal sebelumnya posisi KPK sebagai penyidik korupsi disebutkan secara tegas. Pelemahan terakhir, RUU Tipikor tidak mencantumkan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang dari hasil korupsi, dan penutupan perusahaan yang terkait korupsi.
Dalam usianya yang relatif muda, Komisi Pemberantasan Korupsi mampu mengukir prestasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga ini berhasil menjaring para koruptor termasuk dari kalangan pengusaha, pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen atau anggota DPR. Kiprah KPK dengan segala prestasinya mendapat aneka tanggapan. Sebagian orang mengacungkan jempol pada KPK, sedang sebagian lain merasa khawatir dengan segala sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi. Di tengah kedua pandangan seputar geliat KPK, pemerintah pun mengeluarkan revisi Undang-Undang Tipikor yang kini sedang dibahas di parlemen. Apa maksud pemerintah menerbitkan revisi BLE tersebut? Bagaimana KPK menyikapinya? Kami akan membahasnya bersama para narasumber. Sudah hadir di studio Zainal Arifin Mukhtar, Koordinator Pukat UGM. Selamat sore. Bung Zainal, terima kasih sudah hadir di sini. Dan bergabung dari luar studio ada Wakil Ketua KPK M. Yasin. Selamat sore Pak Yasin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Selamat sore, Bung Denny. Selamat sore, Zelda. Baik, saya mungkin ke Bung Denny terlebih dahulu. Presiden berulang kali mengatakan berada di garda terdepan menghunus pedang melawan korupsi dan lain sebagainya. Namun kemudian revisi Undang-Undang Tipikor dinilai justru berlawanan dengan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ini melemahkan KPK, kompromistis dengan koruptor dan lain sebagainya. Publik jadi bingung, Bung Denny. Bagaimana revisi ini bisa dikatakan sejalan dengan semangat tadi? Iya, bingung karena informasinya tidak tepat, tidak pas. Tadi dikatakan dalam narasi Anda, ini rancangan undang-undang yang sedang dibahas di parlemen. Narasi itu keliru. Sudah ditarik menurut informasi terakhir? Bukan, ini belum dibahas di parlemen. Oke, baik. Kalau gitu kami koreksi. Ini sebagaimana dikatakan, sebentar, saya selesaikan dulu. Sebagaimana dikatakan pengasal tadi suara Pak Catur ya. Ini belum menjadi rancangan undang-undang. Belum diajukan ke DPR. Amanat presidennya belum ada. Belum dibahas dalam, biasanya kalau ada rancangan undang-undang, utama yang strategi semacam ini akan ada rapat kabinet. Presiden, setahu saya sudah konfirmasi juga ke jajaran di Sekretariat Negara, ke Departemen Hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Memang ini rancangan undang-undang belum ada pembahasan di rapat kabinet, sehingga memang belum merupakan rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah, apalagi dibahas di parlemen. Tentu sebagai draft awal, ini masih merupakan draft yang membuka masukan dari berbagai kalangan, dan karenanya kita menyambut baik saja respon dari ICW, dari semua pihak, dari KPK yang ingin urun rembuk melakukan perbaikan. Saya sendiri juga baru melihat draft ini karena memang baru disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut saya ada sisi-sisi yang memang perlu tetap dibenahi sebagaimana yang disampaikan, walaupun ada sisi-sisi baik juga dari rancangan undang-undang ini. Draft awal rancangan undang-undang ini. Draft awal. Oke, baik Bung Denny, kita harus berhenti dulu di situ, nanti kita akan lanjutkan. Tapi benarkah dalam draft awal ini memang terdapat diantaranya 9 poin yang tadi kami sebutkan, diantaranya penghapusan hukuman mati? Kita akan membahas sesaat lagi di Metro hari ini, tetaplah bersama kami.